Berjumpa kembali dengan Berkah Guruku Channel. Kali ini Berkah Guru Channel akan membahas sukses hadapi PAS PAI kelas 5 sekolah dasar. Sukses PAS PAI kelas 5. Materi Pelajaran 1, mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Kisi-kisi soal. Soal nomor 1, disajikan salah satu ayat Quran Surat At-Tin. Peserta didik dapat mengidentifikasi urutan ayat dengan benar. Nomor 2, disajikan lafaz Quran Surat At-Tin belum lengkap. Peserta didik dapat menunjukkan lanjutan ayat dengan benar. Nomor 3, disajikan beberapa arti Quran Surat At-Tin. Peserta didik dapat menentukan arti salah satu ayat dengan benar. Nomor 4, disajikan beberapa makna atau pesan yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin. Peserta didik dapat menentukan makna atau pesan salah satu ayat dengan benar. Nomor 5, disajikan salah satu ayat Surat At-Tin. Peserta didik dapat menentukan pesan yang terkandung dari Surat At-Tin dengan benar. Nomor 6, disajikan salah satu ayat Surat At-Tin. Peserta didik dapat menentukan makna yang terkandung dengan benar. Quran Surat At-Tin. Nomor 1, mengurutkan ayat. Nomor 2, melanjutkan ayat. Nomor 3, mengartikan ayat. Nomor 4, makna atau pesan ayat. Nomor 5, pesan Quran At-Tin. Nomor 6, menentukan makna. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat At-Tin beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin, dan demi gunung Sinai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Sukses PAS PAI kelas 5. Materi pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Kisi-kisi. Nomor 7, disajikan tabel Asmaul Husna dan artinya. Peserta didik dapat memasangkan Asmaul Husna dan artinya dengan benar. Nomor 8, disajikan narasi tentang salah satu Asmaul Husna. Peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna yang sesuai dengan benar. Nomor 9, disajikan gambar tentang aktivitas manusia. Peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna yang sesuai dengan benar. Nomor 10,
disajikan narasi tentang salah satu Asmaul Husna, peserta didik dapat mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nomor 7. Memasangkan dengan artinya. Nomor 8. Menentukan Asmaul Husna yang sesuai. Nomor 9. Menentukan Asmaul Husna pula. Dan nomor ke-10. Penerapan Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Contoh penerapan: mempersiapkan kematian dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelari, dan menyakiti orang lain. Selain itu, yuk biasakan. Asmaul Husna yang kedua, Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup atau Allah Maha Pemberi Kehidupan. Contoh penerapan: memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur dan jangan berlebihan. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qayyum, artinya Allah Maha Mandiri. Contoh penerapan: merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah. Asmaul Husna yang keempat, Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Contoh penerapan: hanya kepada Allah kita berdoa dan meminta pertolongan. Kisi-kisi berikutnya nomor 11. Disajikan beberapa pernyataan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik dapat menentukan beberapa pernyataan yang sesuai dengan benar. Nomor 12. Disajikan pernyataan tentang beriman kepada kitab Allah. Peserta didik dapat menentukan nama kitab dan rasul yang menerima dengan benar. Nomor 13. Disajikan pernyataan tentang Al-Quran. Peserta didik dapat menyebutkan waktu ketika wahyu pertama diturunkan dengan benar. Pembahasan kisi pas nomor 11. Kitab suci adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Iman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, yaitu ada 4. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran baru atau kabar gembira. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Wahyu pertama dari Allah SWT yang diterima Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril adalah Quran surat
Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan khalwat di Gua Hira pada usia 40 tahun, tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Inilah pembahasan kisi-kisi PAS nomor 11, nomor 12, serta nomor 13. Nomor 11, pernyataan tentang yang sesuai. Nomor 12, nama kitab dan rasul penerimanya. Nomor 13, waktu wahyu pertama turun. Nama kitab dan rasul penerimanya. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quranul Karim diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 13, waktu wahyu pertama turun. Wahyu pertama turun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan khalwat di Gua Hira, yaitu pada usia 40 tahun, tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah. Sukses! PAS PAI kelas 5, pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Kisi-kisi PAS kelas 5 nomor 14 disajikan narasi tentang perilaku jujur. Peserta didik dapat menyebutkan salah satu indikator perilaku jujur dengan benar. Nomor 15 disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menganalisis perilaku jujur di sekolah dengan benar. Nomor 16 disajikan pernyataan tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan manfaat perilaku jujur dengan benar. Pembahasan kisi-kisi PAS PAI kelas 5 nomor 14, 15, dan 16. Nomor 14, indikator perilaku jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-cirinya menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya di mana saja dan kapan saja, baik dalam keadaan senang ataupun susah, ramai ataupun sepi. Jujur kepada diri sendiri, ciri-cirinya bersikap dan bertingkah laku sesuai bimbingan hatinya. Jujur terhadap orang lain, ciri-cirinya menghargai orang lain, menepati janji, dan lain sebagainya. Nomor 15. Contoh perilaku jujur di sekolah. 1. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. 2. Tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan. 3. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan keempat, berbicara atau menyampaikan hal yang benar. Nomor 5. Mengembalikan barang yang dipinjam. Nomor 16. Manfaat perilaku jujur adalah 1. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Disayang bapak dan ibu guru. 3. Disayang orang tua. 4. Disayang kakak dan adik. 5. Disenangi oleh teman. Dan 7. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kisi-kisi PAS kelas 5 nomor 14 terkait indikator perilaku jujur, dan nomor 15 terkait perilaku jujur di sekolah, dan nomor 16 terkait manfaat perilaku jujur.
Kisi-kisi nomor 17. Disajikan sebuah gambar perilaku terpuji. Peserta didik dapat menentukan perilaku terpuji yang sesuai dengan benar. Nomor 18. Disajikan narasi tentang kejadian sehari-hari di sekolah. Peserta didik dapat menentukan perilaku hormat kepada guru dengan benar. Disajikan dalil tentang berbakti pada orang tua. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan dalil tersebut dengan benar. Itulah nomor yang ke-19. Anak saleh. Pembahasan kisi-kisi PAS nomor 17. Disajikan gambar perilaku terpuji. Gambar siswa bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Gambar siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Gambar yang ketiga, gambar seorang siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Nomor 18, perilaku hormat pada guru. Perilaku hormat pada guru berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Nomor 19, perilaku sesuai dalil berbakti pada orang tua. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ada perilaku terpuji kepada orang tua. 1. Menghormatinya. 2. Mencintainya. 3. Tidak membantah jika diperintah. 4. Menjaga dan merawat jika sakit. 5. Membantu pekerjaannya. 6. Tidak membuat orang tua marah. 7. Mentaatinya. 8. Berkata lemah lembut. Kisi-kisi nomor 20. Disajikan beberapa sikap dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menganalisis sikap yang mencerminkan sikap saling menghargai sesama dengan benar. Nomor 21. Disajikan gambar tentang kegiatan diskusi. Peserta didik dapat menganalisis perilaku terpuji berdasarkan gambar dengan benar. Nomor 22. Disajikan pernyataan tentang perilaku saling menghargai sesama. Peserta didik dapat menentukan keuntungan menghargai sesama dengan benar. Pembahasan kisi-kisi PAS PAI kelas 5. Nomor 21. Perilaku terpuji dalam diskusi. Dalam forum diskusi, semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Selanjutnya diambil pendapat yang terbaik atau atas kesepakatan bersama. Itulah perilaku terpuji dalam diskusi sebagai pembahasan nomor 21. Adapun nomor 20, sikap saling menghargai sesama. Sikap saling menghargai antara lain, menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Sayang kepada yang lebih muda. Dan yang kelima, hormat kepada yang lebih tua. Pembahasan nomor 22. Keuntungan menghargai sesama. Keuntungan menghargai sesama orang lain antara lain. 1. Akan dihargai atau dihormati juga. 2. Hidup jadi tenang. 3. Akan banyak teman atau saudara. Dan 4. Hidup menjadi rukun. Itulah materi pembahasan anak saleh dengan kisi-kisi nomor 21, nomor 20, dan nomor 22.
Sukses. Pas. PAI kelas 5. Materi pelajaran keempat bulan Ramadan yang indah. Pembahasan kisi-kisi. Pembahasan kisi-kisi nomor 24. Disajikan pernyataan tentang amalan sunnah di bulan Ramadan. Peserta didik dapat menentukan beberapa amalan yang dianjurkan dengan benar. Nomor 25, disajikan beberapa ketentuan puasa. Peserta didik dapat menganalisis beberapa syarat sah puasa dengan benar. Nomor 26, disajikan narasi kehidupan sehari-hari tentang puasa. Peserta didik dapat menjelaskan salah satu sunnah puasa dengan benar. Nomor 27, disajikan pernyataan tentang puasa. Peserta didik dapat menjelaskan hal yang membatalkan puasa dengan benar. 28, disajikan pernyataan tentang penetapan awal puasa Ramadan. Peserta didik dapat memahami salah satu cara penetapan awal puasa dengan benar. Nomor 29, disajikan pernyataan tentang puasa. Peserta didik dapat menguraikan beberapa hikmah puasa dengan benar. Pembahasan kisi-kisi nomor 23. Macam puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa di luar Ramadan. Hari-hari yang disunnahkan puasa. A. Puasa Nabi Daud, yaitu berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. B. Puasa 6 hari di bulan Syawal. C. Puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. D. Puasa Muharram, yaitu pada bulan Muharram. E. Puasa Tasu'ah, yaitu tanggal 9 Muharram. F. Puasa Surah, yaitu tanggal 10 Muharram. G. Puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, tanggal 13, 14, 15 Komariah. H. Puasa hari Senin dan Kamis. Pembahasan kisi-kisi nomor 24. Amalan sunnah Ramadan, yaitu menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka, selanjutnya berbuka dengan yang manis, misalnya kurma. Berikutnya adalah mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya bertadarus. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Sekaligus memperbanyak sedekah dan sering mengikuti pengajian. Pembahasan nomor 25. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Mumayyiz. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Dan kelima, masuk waktu diperbolehkan puasa. Pembahasan nomor 26. Sunnah puasa. Sunnah puasa yaitu 1. Menyegerakan berbuka. Kedua, berdoa ketika berbuka. Ketiga, berbuka dengan yang manis atau kurma. Keempat, mengakhirkan makan sahur. Kelima, memperbanyak sedekah. 6. Bertadarus. 7. Memperbanyak sholat sunnah. 8. Mengikuti pengajian. Pembahasan kisi-kisi pas nomor 27. Membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. Ketiga, keluar darah haid atau nifas. 4. Berhubungan dengan suami istri di siang hari. 5. Hilang akal. 6. Murtad atau keluar dari Islam. Nomor 28. Penetapan awal puasa. Cara penetapan awal bulan Ramadan. 1. Dengan cara ru'yatul hilal atau melihat bulan.
sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu berhari raya sesudah melihat bulan. Yang kedua, dengan cara hisab, yaitu dihitung menurut hitungan secara ilmu falak atau ilmu perbintangan berdasarkan ilmu dan teknologi. Nomor 29. Hikmah puasa. Hikmah puasa Ramadan. 1. Menjadi tangga yang mengantarkan kita ke derajat takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih kejujuran dalam berkata dan bersikap. Keempat, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kelima, menanamkan rasa kasih sayang. Keenam, membiasakan hidup sehat jasmani dan rohani. Ketujuh, membiasakan diri memelihara amanah. 8. Melatih kedisiplinan. 9. Melatih kesabaran. 10. Melatih kesabaran, yaitu mengendalikan diri. Sukses. PAS PAI kelas 5. Materi pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku. Kisi-kisi nomor 30. Disajikan pernyataan tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Peserta didik dapat melengkapi kisah yang disebutkan dengan benar. 31. Disajikan narasi tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Peserta didik dapat menyebutkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam dengan benar. 32. Disajikan narasi tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Peserta didik dapat menganalisis perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Nomor 33. Disajikan pernyataan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Peserta didik dapat menentukan keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. 34. Disajikan beberapa mukjizat Nabi. Peserta didik dapat menentukan beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Pembahasan kisi-kisi PAS nomor 30. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Raja Talut, raja yang bijak dan adil. Pada waktu zaman itu ada pula raja yang kafir, zalim dan kejam yang bernama Raja Jalut. Pembahasan nomor 31, mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. A. Kitab Zabur merupakan pedoman hidup bagi kaumnya. B. Suaranya sangat merdu sehingga gunung-gunung, burung-burung, pepohonan, dan angin menikmati suaranya sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Dapat membuat alat-alat dari besi dari tangannya tanpa memanaskan besi, seperti baju besi, alat-alat perang, dan sebagainya. D. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain terkabulnya doa agar terhindar dari segala macam penyakit.
Pembahasan nomor 32, keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta baju besi, dan punya suara bagus dan gemar berpuasa. Pembahasan nomor 33, keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 1. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Sulaiman. Pembahasan nomor 34. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. A. Mengetahui bahasa binatang. B. Mempunyai bala tentara dan tenaga jin. C. Dapat menguasai angin. D. Sebagai nabi dan raja terkaya sedunia. E. Mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa. Pembahasan kisi-kisi nomor 35. Disajikan narasi tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, peserta didik dapat melengkapi kisah yang disebutkan dengan benar. Nomor 36. Disajikan pernyataan tentang Nabi Ilyas alaihissalam, peserta didik dapat menentukan keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Nomor 37. Disajikan pernyataan tentang Nabi Ilyas alaihissalam, peserta didik dapat menentukan keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Nomor 38. Disajikan pernyataan tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, peserta didik dapat menganalisis perilaku yang sesuai dengan keteladanan tersebut dengan benar. Nomor 39. Disajikan pernyataan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, peserta didik dapat menyebutkan gelar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan nomor yang ke-40. Disajikan narasi tentang Nabi Muhammad SAW, peserta didik dapat menguraikan penyebab mendapat sebutan Khatamul Anbiya yang diterima Nabi Muhammad SAW dengan benar. Pembahasan kisi-kisi pas kelas 5 nomor 35. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 1. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Diutus Allah Subhanahu wa taala membimbing umatnya, yaitu Bani Israel, yang menyembah berhala bernama Baal. Bani Israel tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berulang kali diperingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Bani Israel yang ingin membunuhnya. Yang ketiga, akibat durhaka kepada Allah, Bani Israel ditimpa bencana kekeringan selama 3 tahun. Sehingga banyak sawah dan kebun kekeringan, ternak banyak yang mati, penduduk banyak yang kelaparan. Pembahasan nomor 36. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. A. Nabi Ilyas alaihissalam seorang yang sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak ke jalan yang benar.
B. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan kaumnya. C. Kibat durhaka tidak mengikuti nasihat Nabi Ilyas alaihissalam, Allah pun menurunkan bencana kepada kaumnya. Pembahasan kisi-kisi pas kelas 5 nomor 37-38. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah meneruskan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam mampu membimbing umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya rukun, damai dan sejahtera. Ketiga, ketaatan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya menjadikan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Keempat, kedurhakaan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya menyebabkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Pembahasan nomor 39. Gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil mendamaikan pertikaian antara tokoh suku Quraisy ketika perbaikan Ka'bah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Pembahasan nomor 40. Khatamul Anbiya. Pada usia 40 tahun, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul yang terakhir, sehingga beliau mendapat sebutan Khatamul Anbiya wal Mursalin, atau penutup para nabi dan rasul, atau nabi atau rasul yang terakhir. Demikian pembahasan kisi-kisi pas PAI kelas 5 semester 1. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin.